Saya ingin menyampaikan sebuah khutbah berdasarkan Injil Matius, bab 6, ayat 9 hingga 13. Khutbah ini berjudul, Doa yang diajarkan Yesus kepada kita. The prayer Jesus taught us. Mari kita memulai dengan berdoa. O Lord, the God of the Word, once again we come before you to hear the proclamation of your word. As we listen to this message, as your servant proclaim it to your people, Lord, may the words of my mouth and the meditation of all our hearts be pleasing in your sight and bring honor and glory to your name. Open our eyes, O Lord, to see the wonders of your word, and open our ears to hear your voice. For your word is life for our soul. Through Jesus Christ, our Savior. Amen. Saudara-saudari, doa merupakan amalan atau ritual penting dalam sesebuah agama. Setahu saya, semua agama mengamalkan amalan berdoa. Para penganut setiap agama berdoa kepada Tuhan sembahan mereka menurut kepercayaan masing-masing. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita juga perlu berdoa. Kegiatan ibadah dan kehidupan seharian kita melibatkan doa-doa dan permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi jika penganut setiap agama itu berdoa, apakah yang membezakan doa Kristen daripada doa dalam agama-agama lain? Adakah semuanya sama saja? Atau apakah doa Kristen itu unik? Dan jika doa Kristen itu unik, bagaimana pula sepatutnya kita berdoa kepada Allah yang benar? Dalam Matius bab 6 ayat 9 hingga 13 ini, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Inilah doa yang paling dikenali di dalam Alkitab. Doa ini umumnya dinamakan doa Bapa Kami, atau dalam bahasa Inggris, The Lord's Prayer. Oleh kerana Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya, maka ia dianggap sebagai doa terpenting atau yang paling asas dalam tradisi Kristian. Dalam kebanyakan denominasi Kristian, doa Bapa Kami ini merupakan sebuah doa yang ruji, a staple prayer, yang diucapkan dalam ibadah mingguan dan juga dalam pertemuan-pertemuan doa. Dan sudah tentu doa ini mengandungi paradigma penting bagi amalan berdoa dalam iman kekristenan. Doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya ini kita temukan dalam bab 6 yang merupakan sebahagian daripada perikopi khutbah di bukit yang bermula di bab 5 hingga bab 7 dalam Injil Matius ini. Dalam bab 6 ayat 1 hingga 4, Yesus mengajar tentang hal memberi sedekah kepada orang miskin. Dalam ayat 5 hingga 15 pula, Yesus berbicara mengenai hal berdoa, dan dalam ayat 16 hingga 18, Yesus menyentuh tentang soal berpuasa. Nah, ketiga-tiga amalan ini, bersedekah, berdoa, dan berpuasa, dianggap sebagai 3 rukun ketakwaan bagi orang Yahudi. The 3 pillars of Jewish piety di abad pertama. Dan harus diperhatikan bahwa apa yang disebutkan Yesus mengenai ketiga-tiga amalan ini tampak seperti sebuah teguran atau pembetulan mengenai amalan keagamaan yang lazim dilakukan di kalangan masyarakat. Tentang memberi sedekah, Yesus menegur motivasi yang serong dan praktik yang menunjuk-nunjuk. Tentang berpuasa, Yesus mengajar pengikutnya supaya melakukannya secara tersembunyi dan agar jangan diketahui orang. Tentang hal berdoa pula, Yesus memperingatkan para pengikutnya agar tidak berdoa seperti orang munafik atau orang kafir. Lihat ayat 5 hingga 8. Dari konteks ini mencadangkan bahawa terdapat motif atau cara yang salah untuk berdoa. Oleh itu dalam ayat 9 hingga ayat 15, Yesus mengajar murid-muridnya
sikap dan cara yang benar untuk berdoa, supaya mereka tidak melakukannya seperti orang munafik atau orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini sebenarnya merupakan adaptasi bagi doa yang digunakan oleh orang Yahudi pada zamannya di abad pertama. Jika kita membandingkan doa ini dengan doa-doa yang lazim digunakan dalam ibadah Yahudi, kita akan dapati beberapa kesamaan. Misalnya, berikut merupakan kalimat permulaan bagi doa Yahudi yang bernama Kadesh. Ditinggikan dan dikuduskanlah namanya yang agung di dunia yang Dia jadikan menurut kehendaknya, dan semoga Dia membuat kerajaannya memerintah. Saudari, malah doa untuk menghormati nama Tuhan yang kudus, berdoa agar kehendaknya berlaku di bumi, agar Allah memerintah semua orang, dan memohon penyediaan makanan serta pengampunan dosa, dan agar kita dipeliharanya semasa melalui pencobaan. Semua permohonan itu adalah topik umum dalam doa-doa Yahudi. Jadi doa yang diajarkan Yesus ini berakar dari gagasan keagamaan orang Yahudi sebagai umat yang memiliki pewahyuan tentang Allah yang benar. Melalui doa ini, Yesus mengajar para pengikutnya keberetian bagi amalan berdoa dalam kehidupan Kristen. Saudari, mari kita mempelajari dua aspek penting yang terkandung di dalam bahagian pertama bagi doa ini. Pertama, doa Bapa Kami memperingatkan kita tentang hubungan di antara si pendoa dan Tuhan sebagai sang penerima doa kita. Kedua, doa ini mengajar kita tentang fokus dan keutamaan mengenai apa yang sepatutnya kita doakan sebagai anak-anak kepada Allah Bapa kita di syurga. Nah, doa ini bermula dengan kalimat Bapa Kami. Bapa Kami yang di syurga. Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Sebetulnya, Allah Bapa adalah Bapa kepada Tuhan Yesus sendiri. Kristus adalah anak tunggal Allah. Lihat Yohanes 1 ayat 18 dan sudah tentu Yohanes 3 ayat 16. Dalam pada itu, dalam Perjanjian Lama, hanya bangsa Israel yang digelar anak-anak Allah. Lihat Keluaran 4 ayat 22. Tetapi sekarang, kita juga yang dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus dapat memanggil Dia sebagai Bapa Kami. Kerana Dia telah mengutus Kristus Yesus, anak tunggalnya, untuk menebus kita. Dan seruan ini mengingatkan kita bahawa dahulu kita bukan suatu umat, tapi sekarang kita umat Allah. Dahulu kita tidak mendapat belas kasihan Allah, tapi sekarang telah mendapat belas kasihannya. 1 Petrus 2 ayat 10. Dan juga, kita ini dahulu orang bangsa asing. Tanpa Kristus, terasing daripada perhimpunan orang Israel dan daripada perjanjian Allah. Tanpa harapan dan tanpa Tuhan di dunia ini. Tetapi sekarang, dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah dibawa dekat oleh darah Kristus. Efesus bab 2 ayat 11 hingga 13. Dan melalui Kristus, sekarang kita bukan lagi orang asing atau pendatang, tetapi kita menjadi ahli-ahli keluarga Allah, seperti yang tercatat dalam Efesus bab 2 ayat 19. Saudari, seruan Bapa Kami mengingatkan bahawa kita merupakan para penerima kasih kurnia Allah. Sebab hanya melalui kasih kurnia-Nya, kita dijadikan anak-anak-Nya. Nah, mengapa kesedaran bahawa kita sebagai penerima kasih kurnia itu adalah penting? Kerana kesedaran ini akan menyemai sikap kerendahan hati dan kebergantungan penuh kepada Allah. Sebelum mengajarkan doa ini, Yesus terlebih dahulu memperingatkan pengikutnya supaya mereka tidak berdoa seperti orang munafik atau orang kafir.
Yesus mengecam cara orang munafik berdoa, sebab mereka suka memperagakan kerohanian di hadapan orang ramai, yaitu mencari pujian atau perkenanan dari manusia. Yesus juga mengecam cara orang kafir berdoa, di mana mereka mengucapkan banyak kata-kata atau zikir, incantation, yang berulang-ulang agar permintaan tersebut dikabulkan oleh ilah-ilah mereka. Sebab dalam sistem keagamaan kafir, doa dan ritual agama dilakukan untuk memanipulasi atau memujuk dewa-dewi untuk memberikan berkat kepada penyembah. Jadi Yesus melarang orang percaya daripada berdoa dengan pemikiran sedemikian. Sebab Allah mendengar doa-doa kita bukan berdasarkan kefasihan atau kecerdikan kita berdoa. Sebaliknya, Allah sudah tahu keperluan kita. Dia akan mengabulkan permintaan kita menurut kemurahan kasih-Nya, dan bukan kerana kita pandai memujuknya atau kerana persembahan kita, performance kita, memuaskan hatinya. Apabila Yesus mengajar pengikutnya memanggil Allah sebagai Bapa kami yang di syurga, seruan itu mengingatkan tentang hubungan orang percaya dengan Allah. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, adakah kita meminta kepada Allah sebagai seorang anak atau sebagai seorang pelanggan, customer? Seorang anak bukan hanya bergantung kepada penyediaan dari bapanya, tetapi juga patuh kepadanya dan berada di bawah jagaan bapanya. Sebaliknya, seorang pelanggan hanya membuat permintaan apabila mereka memerlukan sesuatu, dan biasanya mereka bersikap demanding, menuntut-nuntut dalam mengajukan permintaan-permintaan mereka. Jadi saudara-saudari, apabila kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita perlu berserah kepada Allah dan yakin bahawa Dia mengasihi serta peduli akan kesejahteraan kita. Doa ini mengajar orang percaya untuk membangunkan hubungan yang akrab dengan Allah sebagai Bapa kita, dan juga mengajar kita untuk menghormatinya sebagai penjaga hidup kita. Pengajaran kedua yang terkandung dalam doa Bapa kami ini berkait dengan fokus dan keutamaan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, mengenai apa yang sepatutnya kita perhatikan dan kita doakan kepada Allah Bapa kita di syurga. Setelah memanggil Allah sebagai Bapa kami yang di syurga, doa ini dilanjutkan dengan 2 kali 3 permintaan, di mana terdapat 2 bahagian, iaitu ayat 9b hingga 10 dan ayat 11 hingga 13, yang masing-masing mengandungi 3 buah permintaan. Bahagian pertama dalam ayat 9b hingga 10 tertumpu atau berfokus pada Allah, sementara bahagian kedua dalam ayat 11 hingga 13 tertumpu pada keperluan para pendoa. Berdasarkan susunan ini, jelas bahawa melalui doa ini Yesus mengajar kita untuk mendahulukan pujian dan mengutamakan kemuliaan bagi Allah sebelum kita membuat permohonan bagi keperluan hidup kita. Permohonan pertama dalam doa Bapa kami adalah agar nama Allah Bapa dikuduskan. Secara harfiah, kalimat ini berbunyi, "Semoga dikuduskanlah namamu." Saudari, apa artinya memohon agar nama Tuhan dikuduskan? Ia berarti kita inginkan supaya nama Allah dihormati. Ia bermaksud kita mengakui bahawa Tuhan harus disembah dan dilayani sebagaimana sepatutnya. Alkitab juga mencatat bahawa Allah sendiri akan memastikan namanya dihormati pada akhir nanti. Dalam Yehezkiel bab 39 ayat 7, Tuhan berkata, "Aku akan menyatakan namaku yang suci di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak akan membiarkan namaku yang suci itu dicemarkan lagi. Maka bangsa-bangsa akan tahu bahawa akulah Tuhan yang Maha Suci di tengah-tengah orang Israel." Saudara-saudari, apabila kita mengatakan, "Dikuduskanlah namamu," kita menyatakan kerinduan untuk melihat bangsa-bangsa datang menyembah Tuhan
dan menghormati namanya. Dan natijahnya, orang yang berdoa sedemikian rupa, hendaklah hidup dengan cara yang menghormati dan mempersaksikan kekudusan nama Tuhan. Permintaan yang kedua dan ketiga pula dalam doa ini, memohon agar kerajaan Allah datang dan kehendak Allah berlaku di bumi seperti di surga. Secara harfiah, kalimat ini berbunyi, semoga datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu, seperti dalam surga, demikianlah di bumi. Nah, di dalam keempat-empat Injil, kita diberitahu bahwa kerajaan Allah telah datang ke dunia apabila Yesus Kristus tampil memberitakan Injil. Lihat misalnya Markus pasal 1 ayat 14 hingga 15. Yesuslah yang menegakkan kerajaan Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Maka kerajaan Allah yang kita doakan itu sudah pun datang ke bumi. Namun, kerajaan itu masih belum berlaku secara total atau sepenuhnya. Dan kitab Perjanjian Baru mengajar bahwa kerajaan Allah hanya akan memerintah atau berlaku sepenuhnya di seluruh dunia apabila Kristus Yesus datang kembali ke bumi pada akhir waktu nanti untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, serta untuk menjadikan segala sesuatu benar dan baharu. Jika demikian, apa artinya bagi kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu? Dengan berdoa sedemikian, itu bermaksud kita rindu melihat kehendak Allah, yaitu keadilan dan kebenaran berlaku di dunia ini, melalui apa yang sudah dimulakan oleh Allah melalui pekerjaan Kristus. Ia bermaksud kita memohon agar dunia ini terus dipulihkan, agar kejahatan ditumbangkan, agar Allah menjadikan segalanya benar dan baik pada akhirnya. Di samping itu, begitu kita mengucapkan doa ini sejujurnya, kita juga harus bersedia untuk hidup selaras dengan kehendak Allah yang mengkehendaki agar umatnya mempersaksikan kemuliaannya. Kita harus bersedia untuk mengatakan kepada Tuhan, jadikanlah kami duta kerajaan-Mu. Kita harus sedia untuk mengerjakan kebaikan dan memperjuangkan keadilan yang Allah kehendaki, untuk menjalankan tanggung jawab kita sebagai umat kerajaan Allah. Permintaan ini juga mengandungi kalimat di bumi seperti di surga, atau sekali lagi secara harfiahnya berbunyi, seperti dalam surga, demikianlah di bumi. Nah, kalimat ini membayangkan bahwa pemerintahan dan kehendak Allah memang berlaku di surga, tetapi tidak semestinya berlaku di bumi, di mana ramai orang tidak mengenal Allah dan tidak mematuhi kehendaknya. Oleh itu, melalui doa ini kita diajar berdoa supaya kehendak Allah yang berlaku di surga juga terlaksana di bumi. Doa ini juga memberi kita pengharapan bahwa suatu hari nanti Allah akan memerintah di atas semua dan di dalam semua. 3 permintaan pertama dalam doa Bapa kami ini, yaitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu, menyatakan kerinduan agar Tuhan disembah dan dihormati di seluruh dunia, serta memohon agar Dia merealisasikan pemerintahan dan kehendaknya sepenuhnya di bumi ini. Akan tetapi, ia bukanlah permohonan yang pasif, yang meminta untuk Allah bertindak sambil kita tunggu dan lihat. Sebab sesuai dengan nada atau semangat khutbah di bukit yang mengandungi ajaran mengenai doa ini, Yesus sebenarnya mengajar orang percaya untuk mengutamakan kehormatan Allah serta mendahulukan kehendak Allah berbanding kemahuan diri kita sendiri. Saudara-saudari, apakah yang dapat kita lakukan untuk meresponi ajaran yang terkandung dalam kalimat doa Bapa kami ini? Bagaimana dapat kita perbaiki atau menambah baik amalan berdoa, sama ada di dalam persekutuan, di dalam ibadah, atau kehidupan pribadi kita? Saya ingin memberikan 2 perkara,
Dua perkara yang berkaitan dengan sikap, disposition, yang patut kita tanamkan apabila kita berdoa, dan apa yang patut kita utamakan setiap kali kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga. Nah, pertama, setiap kali kita berdoa, ingatlah bahwa melalui Kristus, kita telah dijadikan anak-anak Allah. Sebab itulah Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa kami. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan tahu keperluan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Ini berarti bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak boleh bersikap seperti pelanggan, dengan memberikan senarai keperluan-keperluan kita, atau bahkan menuntut-nuntut Tuhan untuk bertindak. Tidak. Kita harus datang kepadanya dengan kerendahan hati dan dengan sikap yang mesra di hadapan Bapa Syurgawi kita yang lebih tahu apa yang kita perlukan berbanding kita sendiri. Oleh itu, marilah kita bergantung kepada rahmat, kepada kasih kurnia dan kemurahan Tuhan setiap kali kita berdoa dan mengenai apapun beban kita. Dan marilah kita juga meyakini kebaikan Tuhan ketika kita menunggu jawaban bagi doa-doa kita. Kedua, apabila kita berdoa, Tuhan lebih mementingkan sikap atau mentality kita berbanding kata-kata yang kita ucapkan. Ini berarti Tuhan tidak terkesan dengan berapa banyak perkataan yang kita ucapkan atau seberapa baik kita dapat mengatakannya. Tuhan melihat niat dan motivasi orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan jika kita perhatikan, doa yang diajarkan Yesus kepada pengikutnya ini agak ringkas dan straight to the point. Ia tidak berjela-jela. Akan tetapi, itu tidak bermaksud bahwa kita tidak perlu berkata apa-apa ataupun mengucapkan apa saja. Sebab apa yang kita sebut di dalam doa menunjukkan apa yang kita percayai tentang Tuhan dan keadaan kita. Misalnya, jika kita peduli tentang kemuliaan Tuhan, kita akan berdoa mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kehormatannya. Sekiranya kita jarang menyentuh tentang kemuliaan dan kehormatan baginya di dalam doa-doa kita, itu mungkin menunjukkan bahwa kita tidak begitu mempedulikannya. Sebaliknya, jika semua yang kita doakan hanya berkaitan tentang keperluan kita, itu menunjukkan bahwa kita berfokus pada diri sendiri, seperti seorang kanak-kanak yang pentingkan diri. Apa yang kita ucapkan kepada Tuhan di dalam doa mencerminkan mentaliti dan keprihatinan kita. Saudari yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami adalah mendasar bagi iman Kristen. 3 baris pertama dalam doa ini menyuarakan kerinduan agar Tuhan memperluaskan pemerintahannya yang penuh rahmat, membawa semua orang ke dalam hubungan dengannya, sehingga mereka menghormatinya serta melakukan kehendaknya di bumi. Melalui doa ini, kita diajar agar mengutamakan kerajaan Allah. Maka kita patut menggunakan doa ini dengan kerap, baik dalam bentuknya yang sedia ada, ataupun mengembangkannya sesuai dengan konteks kita dan sesuai dengan pemahaman iman yang semakin meningkat, sehingga ia menjadi paradigma bagi doa-doa lain yang kita ucapkan di dalam kehidupan Kristen. Jadi, seperti yang sudah diajarkan oleh Juru Selamat kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, semoga nama-Mu dihormati. Semoga kerajaan-Mu datang. Semoga kehendak-Mu terjadi. Seperti dalam surga, demikianlah di bumi. Kami mohon, berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Sebab Engkaulah, ya Tuhan yang berdaulat, yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan zaman berzaman. Amin.